Su'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adama kali wujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Su'a'ul basirati utawi syaratnya basirah. Ya, basirah itu mata hati, ya. Atau bisa diterjemahkan juga dengan akal. Wayu abarulan dan tembungaken anhu saking su'a'ul basirah apa binuril akli apa kelawan nure akal wa bi ilmil yakini lan kelawan ilmil yakin yusiduka meruhakan ka apa su'a'ul basirati kurbahu ing cepake Allah mingka saking sira wa ainul basirati utawi ainul basirah ayu abarulan den tembungaken anhu saking anhu saking ainul basirah apa binuril ilmi apa kelawan nure ilmu wa bi ainil yakini lan kelawan ainil yakin yushiduka iku meruhaken apa ainul basirah ka ing sira adamaka ing ora nanane sira li wujudihi krana wujude Allah wa haqqul basiratu tay haqqul basirah wa yu'abbaru lan den tembungaken anhu saking haqqul basirah binuril haqqi kelawan nur haq wa bil haqqil yakin lan kelawan haqqil yakin yusyidiku meruhakan apa haqqul basirah ka ing sira wujudahu ing wujude Allah la ada maka ora nanane sira wala wujudaka lan ora ing wujude sira wal hasilu tawi hasil annasalikas temene salik wong sing menuju Allah ya tafiku nyuara sapa salik ala qalbihi ing atase ya tafiku nyuara ala qalbihi ing atase atine salik apa anwarul ilahiyah apa anwarun apa pira-pira nur al ilahiyah tukang bangsa ilahiyah su'a'ul basirati yushiduka qurbahu minka sinar atau cahaya mata hati itu akan memperlihatkan atau menjadikan dekatnya Allah kepada wa ainul basirati yushiduka adamaka dan ainul basirah itu akan memperlihatkan kepadamu akan tidak adanya dirimu karena wujudnya Allah wa haqqul basirah dan haqqul basirah yushiduka wujudahu itu akan memperlihatkan kepadamu akan wujudnya Allah bukan kok tidak adanya kamu atau wujudnya kamu mumet ora iya angel ya jadi makanya di sini disebutkan bahwa su'a'ul basirah wa yu'abbaru anhu binuril akli wa bi ilmil yakin dan nanti kita sederhanakan dengan bahasa pemahaman kita tapi yang tidak keluar dari konteks apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dari su'a'ul basirati yaitu apa cahaya mata hati atau cahaya akal itu akan bisa memperlihatkanmu ya atau memperlihatkanmu akan dekatnya Allah padamu.
Artinya apa? Ya, kita garis bawahi. Ya. Proses manusia, ya, proses salik orang yang menuju kepada Allah, ya, untuk bisa sampai kepada Allah itu harus melalui tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan di sini disebutkan yang pertama itu adalah su'aul basirah, yang kedua ainul basirah, ya. Yang ketiga hakul basirah. Ya. Kalau kita sederhanakan, itu sebenarnya itu sangat bahasa ini sebenarnya sangat sederhana, ya, untuk menuju kita kepada Allah, yaitu kita harus tahu. Setelah tahu kita yakin, setelah yakin berarti baru hakul yakin. Nah, ini sebenarnya bahasanya cuma bahasa redaksi di sini memang seperti, tapi dengan bahasa kita itu bisa kita simpulkan, yaitu tahu, yakin, hakul yakin. Nah, makanya di sini Syekh Ibnu Athaillah itu dengan menggunakan ibarat su'aul basirah, ya, cahaya akal. Karena akal kita akan bisa yakin, mantap terhadap Allah. Itu adalah kita butuh akal, dengan kita membutuhkan akal kita. Kita butuh akal, ya, butuh akal. Nah, sehingga kita benar-benar yakin. Makanya ada ungkapan bahwa keyakinan sejati itu adalah lahir dari keraguan-raguan. Sampean akan bisa yakin sesuatu tersebut itu manakala Anda tahu. Anda bisa tahu manakala di situ Anda memiliki akal. Loh, akal ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya manakala di situ akal juga ditopang dengan ilmu yang mumpuni. Ya. Sampean bisa. Sampean selama ini pernahkah Anda tahu kenapa Allah berpikir bahwa kenapa Allah kok menjadikan diri kita? Gusti Allah ndadekaken sampean kon naati perintahe Allah. Di waktu yang sama kok Gusti Allah yang ndadekaken nafsu sing ngajak sampean ngetok maring Gusti Allah. Ya. Gusti Allah ndadekaken makhluk-makhluknya Allah. Ana wedhus, ada kambing, ada kelinci dan lain-lain. Tapi di waktu yang sama, kenapa Allah juga menciptakan serigala yang memangsa mereka? Ini Anda pernah berpikir apa enggak? Sehingga Anda bisa benar-benar bisa yakin. Kenapa Anda harus menuju kepada Allah? Nah, selama ini kan kita instan, ngerti-ngerti langsung kayak setengah wali, ya. Seorang sah tidak mikir lah. Padahal ini tidak bisa. Ini adalah sebuah langkah yang harus dilalui, ya, yaitu dengan kata lain su'aul basirah di sini ini adalah dengan menggunakan akal kita. Nah, jadi kita ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan pertama kita harus yakin. Yang bisa meyakinkan diri kita adalah yakin ilmi, secara ilmiah. Kenapa sampean harus sholat? Kenapa Tuhan menciptakan manusia dan diperintahkan untuk sholat? Kenapa? Kenapa Allah menciptakan manusia dan kemudian Allah menciptakan surga dan neraka? Ini kita harus berpikir secara ilmiah, dan kita diperintahkan untuk menggunakan pola-pola yang ilmiah. Makanya dalam banyak hal
disebutkan di dalam Quran. Pentingnya akal di dalam diri manusia. Ya, ane dewe Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal amsalu nadribuha linas wa ma yaqiluha illal alim. Allah menjadikan perumpamaan tujuannya kepada manusia. Nah, tapi manusia tidak akan mampu mengetahui kecuali orang itu adalah orang yang mengetahui. Jadi akal itu sangat penting. Ya, tapi akal ini tidak bisa lepas dari ilmu. Ya, makanya dalam banyak hal, ya, pentingnya ilmu ini menjadi dasar di dalam Islam. Aneh nganti Kanjeng Nabi dawuh fadlul alim alal abid ka fadli ala adnasairil umat. Utamaane wong sing alim karo wong sing ahli ibadah tapi bodoh. Iki ibaratnya kayak antarane Nabi dibandingkan karo asor-asore umatnya Kanjeng Nabi atau ini penting sekali. Ya, main dalam banyak ayat juga disebutkan ya pentingnya ya. Ane dawe Allah wala taquf ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui yang sesungguhnya. Yang kamu tidak ketahui, jangan kamu ikuti. Karena apa? Pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan hatimu, semua itu kelak itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi antara ilmu dan akal ini tidak bisa terpisahkan. Jadi su'aul basirah, ya, yaitu mucahaya akal, ya, itu akan menjadikan kamu bisa merasakan bahwa Allah itu begitu dekat dengan dirimu. Sampean angan-angan, ya, sampean ngerti sifat-sifatnya Allah. Kenapa Allah menjadikan makhluk seperti kita, menciptakan alam, memberikan perintah-perintah dan melarang dan yang lain-lain. Itu semua harus kita kaji secara ilmiah, yaitu kita butuh akal, yang akal itu akan berfungsi manakala akal itu harus ditopang dengan dorongan ilmu. Nah, iya. Ilmu tanpa akal tidak bisa. Jadi ilmu dan akal ini sebagai media dasar untuk kita bisa merasakan betapa kita itu dekat dengan Allah. Ana su'aul basirati yushiduka qurbahu minka. Ya. Nah, otomatis ketika kita sudah berpikir dengan akal kita, akal yang ditopang dengan ilmu kita, maka kita akan semakin mengetahui hakikat daripada makhluk, ya, hakikat daripada Allah. Nah, dengan cara seperti itu, maka kamu akan melihat Allah itu begitu dekat denganmu. Nah, ketika Allah itu sampean rasakan begitu dekat, ya, kenapa? Allah bahkan diungkapkan Allah itu lebih dekat denganmu. Allah itu lebih dekat kepadamu melebihi dekatnya dirimu sendiri. Jadi dipikirkan mumeti. Ya. Nah, lah, karena apa? Allah lebih tahu diri Anda. Yo, sampean pernah berpikir apa? Bahwa Anda itu mengetahui diri Anda. Itu hanya berapa persen yang mampu Anda ketahui. Secara fisik, apa sih yang bisa sampean tahu dari diri Anda? Gigirnya dewek ora bisa ngerti. Hah? Orengan ora, blonteng apa ora ngerti. Urung gitoke. Ya. Belum
apa yang ada di dalam pikirannya. Kita kadang berpikir sesuatu besok sudah hilang. Kita merencanakan keburukan sesuatu besok sudah hilang. Allah tahu apa enggak? Ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi kamu. Ya. Allah tahu apa enggak? Kamu enggak pernah tahu, sehingga kamu keliru. Ya. Yang terbaik sugih melarat karena besok sugih. Ya. Dan bahkan kamu tidak pernah mampu untuk mengendalikan diri sendiri atau harapan-harapan yang ada pada diri. Pengine putih dadine ireng. Ya, pengine sugih nyatane melarat. Pengine penak jebule sengsara. Nah, Allah lebih tahu dari kamu. Ini sing dohir saja, yang dohir kita itu pada diri kita jarang banyak hal kita tidak tahu. Yo, uang tok iku wis nang gitok sampe ora tau ngerti wane pira. Ngerti? Hah? Orang nang gigir orang ngerti. Nah, makanya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka secara otomatis ini akan melahirkan perilaku di mana kita akan merasa waspada. Karena apa? Apa yang kita lakukan Allah tahu. Karena Allah lebih dekat. Bahkan apa yang ada di pikiran kita itu Allah tahu. Nek sampean punya keyakinan, dasar keyakinan, yakin mantep terhadap Allah, dan Anda tahu bahwa Allah lebih mengetahui diri kita dari kita sendiri, maka secara otomatis kita akan selalu berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan, dan kita akan menjauhi apa yang dilarang. Ya, itu butuh proses itu. Ya, butuh pengetahuan, yang pengetahuan itu bersumber dari ilmu dan akal. Ora kok khusuk etok lelar-lelere sing digedhe-gedhe, terus ngerti-ngerti khusuk. Kamu akan tahu, yakin bahwa ini adalah HP. Maka ketika Anda mengetahui sebelumnya bahwa itu adalah HP. Nah, kan bisa jadi bentuknya seperti ini ternyata televisi. Dan ketika kita tahu sifat-sifat ini, bahwa sifatnya HP seperti itu, otomatis Anda sudah bisa yakin bahwa itu adalah HP. Ya, berarti butuh ilmu, butuh akal. Bukan kok mengesampingkan akal. Nah, sehingga sekarang itu banyak berkembang faham-faham yang notabene orientasinya adalah Islam, tapi dalam kenyataannya justru semakin menjauh dari Islam yang sesungguhnya. Ya, paham ya, bisa dipahami ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Makanya di sini Pak Mu'alif menyebutkan di situ yusiduka qurbahu minka yusidahu qurbahu minka. Lah, dan di bawah di situ dijelaskan lagi. Nah, dengan cara seperti itu su'aul basyirah ya. Wallati yang kasifu bisami. Wa bayanal musannif annal ladzi yang kasifu binuril awal qurbullahu minka. Nah, dengan kita merasakan bahwa Allah itu dekat darimu, maka itu akan menghasilkan kamu itu semakin DP kepada Allah, sehingga kamu lebih hati-hati, yaitu senantiasa akan berupaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya. Itu dengan akal kita butuh. Makanya ilmu ini menjadi pondasi dasar
untuk kita bisa usul kepada Allah. Ya, makanya dalam banyak hal ilmu itu mesti yang dijunjung tinggi. Jadi tidak bisa. Nah, selama ini kebanyakan yang terjadi di kita pengen usul ilallah, tapi kita melalaikan tahapan-tahapan tersebut, yaitu akal. Gunakan akal. Sampai bisa yakin dengan akal. Akal tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya ketika di situ tidak didorong oleh ilmu yang mumpuni. Nah, antara akal dan ilmu ini tidak bisa dilepaskan. Dan ini menjadi pondasi dasar untuk tujuan, yaitu wusul ilallah. Dan siki orang sepira khusuke, sepira atoe sekang ilmu. Padahal iki sing tampil justru wangkote. Ya, kabeh iki Allah. Lho karuan kabeh iki Allah. Ya. Ini jelas ya. Ini harus dipahami ya. Su'ail basirah yushiduka qurbahu minka wa ainul basirah ya. Wa ainul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Ya. Tahapan yang kedua untuk orang itu bisa wusul kepada Allah. Setelah yang pertama, di situ itu adalah su'aul basirah, yaitu cahaya akal. Akal berarti ilmu. Nah, dengan ini kita baru akan bisa masuk tahapan berikutnya. Nah, ketika kita sudah mampu merasakan dengan ilmu, dengan akal kita, itu bahwa Allah itu senantiasa dekat. Secara otomatis kita akan memasuki tahapan selanjutnya. Yaitu selanjutnya apa? Ainul basirah. Ya. Dengan ainul basirah, ini otomatis ini akan yushiduka adamaka liwujudi. Dengan ainul basirah ini kita akan melihat sesuatu. Apa yang kita temukan ini justru akan lebih meyakinkan kita akan adanya Allah. Ya, ini akan meyakinkan kita. Ya, artinya kita melihat keindahan, ya, melihat alam, melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ya, itu justru akan lebih menambah keyakinan kita. Keyakinan kita akan kebenaran Allah. Karena yang Anda lihat itu semua adalah ciptaan Allah. Kamu yang deleng wong kok sugih ya. Ahlinya Gusti Allah. Sugih bukan anugerah Gusti Allah. Ari kalane diwehi pitulung Gusti Allah. Lah, karena apa? Di balik semua itu ciptaan-ciptaan Allah, ternyata semua ciptaan-ciptaan Allah ini tidak berdaya apa-apa tanpa pertolongan Allah. Itu contoh ya biasa yang terjadi pada kita. Sampean pengen sugih ya, sampean usaha esuk awan bengi nganti ora kelingan waktu. Nyatane sugih ora. Ya sing sugih ya ana, sing tambah melarat ya ana. Lho, sampean ngaji sregep. Berarti sing nyugihaken sapa? Allah. Lah, sampean pengen jadi wong sukses. Segala upaya Anda tempuh. Kemudian Anda sukses apa enggak? Belum tentu. Sama-sama pengen sukses, menempuh jalan yang sama. Itu bisa satu sukses, satu tetap tidak Artinya kita tidak berdaya apa-apa. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Kecuali di situ adalah atas pertolongan Allah. Mana yang kedua? Nah, ini tahapan kedua. Orang bisa sampai tahapan kedua. Ini tidak bisa dengan melewatkan yang awal. Sampai-sampean yakin bahwa segala sesuatu
itu kita tidak berdaya apa-apa, tidak mampu apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ini harus semua itu lahir dari pondasi akal dan ilmu. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal Allah? Nah, makanya ketika Anda melihat, mata Anda melihat sebuah keindahan, maka yang terlintas kemudian adalah sifat Allah. Anda melihat keagungan, edan, gitu kan? Tapi ketika orang yang berjalan menuju Allah, itu justru yang nampak itu adalah keagungan Allah. Sesuatu yang hebat yang nampak di mata Anda adalah kehebatan Allah. Jadi biasa, ya. Sehingga di situ seolah-olah di sini disebutkan bahwa di yushidu apa? Wa ainil basrati yushiduka adamaka liwujudihi, ya. Bahkan diri kamu itu tidak ada, ya. Adamaka liwujudi. Di hadapan Allah kamu bukan siapa-siapa, ya. Kamu kaya bukan siapa-siapa kok. Gusti Allah gerbalik wis ora rasa nganggo suwe. Lo aja mani kok soge. Sampean umure duawak karena olahraga. Ini kan rumangsane sampean. Tapi ketika dibenturkan dengan kenyataan, berapa banyak orang yang justru mati ketika waktu olahraga. Lho sing semua nanti diwacakna ro'at, wacakna yasin kok ngapni purit. Lagi Allah, ya. Jadi makanya kita tidak berdaya apa-apa. Mana ketika kita punya landasan dari awal ini, maka perilaku-perilaku yang lahir itu selalu sejajar, itu indah. Karena apa? Yang melihat sesuatu itu adalah yang ada dalam pikiran kita, itu Allah. Jadi lebih siap untuk menghadapi segala keadaan. Wong sing duweni ilmu, wong yakin karo Gusti Allah, ketika memiliki banyak masalah beban hidup, maka dia cenderung kembali kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang mengambil dengan cara instan, dicoba setitik dulu, langsung orang gelem sembahyang, orang sholat, mumet. Kadang puasa Ramadan ditabrak. Karena dia tidak bisa memandang Allah itu yang semestinya. Jadi lebih dominan itu adalah dengan nafsu kita. Jadi sampean ngerasa mumet, iki ya sepoke orang puasa, mumet ora puasa. Lu seolah-olah angger sampean balelo karo Gusti Allah, iki Gusti Allah iki terus masalah enggak. Tapi ketika kita dari awal didasari bahwa kita punya pondasi dasar bahwa Allah semakin kita dekat ke Allah, semakin kita mengetahui Allah, maka secara otomatis itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kipas jid nang garasi jid kipas nang ruangan yang biasa jikon panas umum, ya. Jelas ya, ada gambaran ya. Jadi kita diterjemahkan apa adanya repot, susah dipaham, ya. Su'aul basirati yusiduka kurbahu minka wa ainul basirati yusiduka adamaka liwujudihi. Jadi bukan berarti hakikatnya sesuatu itu tidak ada, bahkan Anda tidak ada. Artinya secara fisik itu ada. Makanya yang pertama itu adalah yakin ilmi, yang kedua itu keyakinan, tapi keyakinan yang amal. Jadi bukan berarti terus sesuatu itu tidak ada kecuali Allah, ya. Terus kabeh-kabeh engko sampean Allah orang nyambut gawe, lu mati oleh Gusti Allah. Soge melarat Gusti. Dalam syariat itu tidak berlaku. Dalam syariat itu seperti halnya sampai bukan berarti kabeh-kabeh itu Allah. Ya, mana apa yang diajarkan oleh Nabi? Sampean kok pengen usaha, pengen sukses, jalankan semampu-mampunya.
Jalankan sebisa mungkin apa yang harus Anda lakukan. Tapi bukan berarti Anda melihat daripada apa yang Anda lakukan. Tapi semuanya disandarkan, dikembalikan kepada Allah. Madhep ngana aja madhep ngono kuwi adem kabeh ngono nyentor. Madhep ngana iki. Diputer kono ini sore. Dah. Siapna kipas. Kono diputerna. Diputer. Nah, rukulus. Nah, wis cukup. Nah, wis yo. Wis cukup. Su'aul basirati yusiduka kurbahu minka wa ainul basirati yusiduka adamaka li wujudihi wa haqqul basirati yusiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Ya, jadi kita sampaikan tahapan-tahapan orang itu untuk wusul ilallah. Satu, su'aul basirah. Yang kedua yaitu ainul basirah. Yang ketiga hakul basirah. Duh. Hakul basirah ini sudah menjadi makom yang tertinggi. Ya. Orang yang sudah sampai makom hakul basirah, maka dia hanya akan melihat sesuatu itu seolah-olah itu tidak ada bahkan dirinya. Ya. Yang ada itu adalah Allah. Semua enggak ada. Manis Allah. Nah, tapi yang tingkatan kedua tadi kan melihat sesuatu itu di hadapan Allah itu enggak ada apa-apanya. Ya. Kalau yang ketiga sudah di situ ikut Allah. Manis seperti halnya sampai muncul ungkapan kayak dene tokoh tasubhalat itu mafil jubati ilallah. Nang jubahku iku ora ana kecuali Allah. Itu saking merasakan bahwa segala sesuatu ini adalah ada itu karena Allah. Ini segala seorang gumunan belas. Ya, mana yang kadang menimbulkan perilaku yang jeleneh. Kadang ya dia tidak sadar apa dia seperti seolah-olah seperti orang normal. Ya karena yang ada di benaknya itu adalah Allah. Ada segala sesuatu yang itu Allah, semua itu dikembalikan kepada Allah. Nah, tapi ini melalui tahapan-tahapan. Sekarang instan rata-rata. Ya, jadi ngerti-ngerti setengah wali ya, ngerti-ngerti dengan modal merem-merem wis medeni wong bangsane. Ya. Lah, iya kan? Lah, ini tidak bisa. Tetap pondasi dasarnya itu adalah su'aul basirah. Dengan akal, dengan ilmu itu akan bisa menjadikan keyakinan kita. Artinya akal dan ilmu ini tidak bisa lepas. Nah, dengan akal dan ilmu, setelah kita membenarkan, meyakini kebenaran Allah, secara otomatis kita akan merasakan kedekatan kita kepada Allah. Nah, semakin kita merasakan kedekatan itu kepada Allah, maka dampaknya kita itu tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Terus, nah perilaku ini akan terus sampai terbiasa. Awal mungkin berat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi ketika ini adalah sebuah keyakinan, yang keyakinan ini didasari ilmu, sampean yakin bener karena didasarkan Quran dan hadis, otomatis akan terefleksi ke dalam kebiasaan, sehingga orang itu akan bisa merasakan kenikmatan, ya, kenikmatan taqarrub ilallah. Sehingga apa? Memiliki masalah nyepak maring Gusti Allah, bingung nyepak maring Gusti Allah. Ini otomatis terefleksi ke dalam sikap, ya, sehingga dia merasa nikmat dekat dengan Allah, merasa nikmat taqarrub kepada Allah, bahkan merasa kehilangan ketika kita meninggalkan. Karena kita yakin. Wis coba sampean
Sampean ora tahu nyolong, yakin bahwa nyolong itu adalah tidak boleh dalam ajaran agama. Sampean nyolong, mesti berontak hatinya. Dia terima. Nah, ini karena buah dari ilmu. Yaitu ilmu apa? Bahwa nyolong itu dilarang dalam ajaran agama. Dan Anda membenarkan terhadap Allah. Terhadap perintah dan larangan dari Allah. Nah, ini akan terefleksi dalam suatu sikap. Sehingga kadang ada orang itu bisa merasakan nikmatnya mendekat takorub DP kepada Allah. Sehingga kemudian dia cenderung pasrah kepada Allah, merasa tawadu karena merasa tidak berdaya. Ketika dia mampu adalah karena pertolongan Allah, ketika dia bisa juga karena pertolongan Allah. Nah, dari situ kemudian berkembang lagi. Baru tingkatan selanjutnya yaitu hakul basirah. Dalam kondisi seperti itu sudah tidak ada yang lain selain daripada Allah. Ya, karena seperti yang sudah disebutkan, alam itu hakikatnya Allah. Ya, Allah itu. Anane cipta sempabek itu adalah karena ciptaan Allah dan atas kehendak Allah. Makanya adanya itu dari Allah dan akan berakhir menuju kepada Allah. Berarti hakikat yang ada di sini adalah Allah. Makanya Allah. Ya, terus iki karena melihat sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Jelas ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Tetap tahapan dasarnya itu adalah ilmu. Makanya sampean makin bangun peradaban Islam. Sempo Islam yang model seperti apa? Islam syariah, Islam hakikat, tasawuf, dan tetap kembalinya di situ harus yang kita hidupkan itu adalah majelis ilmu. Nah, sekarang semakin ke depan majelis ilmu semakin ditinggalkan. Ngerti-ngerti tuku sorban langsung jadi setengah wali terus jadi tasawuf tidak bisa. Ini tidak bisa dipisahkan. Jelas ya. Ini jurimet iki wis dari semono tasawuf ngejar fikih tinggalan atoh wallahu alam swab.